Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Irmayanti, NIM 10900120024, kelas Ilmu Falak A. Baik, saya akan menjelaskan sekilas tentang data epimeris hisab ruqyah. Secara umum, epimeris hisab ruqyah ini menyediakan beberapa data mengenai matahari dan bulan yang dapat digunakan untuk kegiatan hisab maupun ruqyah, menentukan arah kiblat, waktu-waktu sholat, awal bulan qamariyah, dan gerhana. Data matahari yang disediakan adalah bujur astronomi, lintang astronomi, asensio rekta, deklinasi, jarak geosentris, semi diameter, kemiringan ekliptika, dan perata waktu. Sedangkan data bulan yang disediakan adalah bujur astronomi, lintang astronomi, asensio rekta, deklinasi, horizontal paralaks, semi diameter, sudut kemiringan bulan, dan luas cahaya bulan. Yang pertama yang ingin saya jelaskan terlebih dahulu yaitu tentang data matahari. Yang pertama yaitu bujur astronomi, yang dikenal dengan istilah takwin atau tul adalah jarak matahari dari titik Aries atau vernal equinox diukur sepanjang lingkaran ekliptika. Yang kedua, lintang astronomi dikenal dengan adlusi syam. Data ini adalah jarak titik pusat matahari dari lingkaran ekliptika. Yang ketiga, asensio rekta dikenal dengan istilah panjatan tegak atau asyu'udul mustaqim atau al-matali'ul baladiyah, adalah jarak matahari dari titik Aries atau Hamal diukur sepanjang lingkaran ekuator. Yang keempat, deklinasi matahari, yang terlihat atau bukan matahari hakiki atau dikenal dengan istilah mail al-syams, adalah jarak matahari dari ekuator. Bila nilai deklinasi positif, berarti matahari berada di sebelah utara ekuator. Tapi bila nilai deklinasi negatif, berarti matahari berada di sebelah selatan ekuator. Yang kelima, jarak geosentrik. Data ini menggambarkan jarak antara bumi dan matahari dalam satuan AU atau astronomi unit. Oleh karena bumi mengelilingi matahari tidak merupakan bulat bola, melainkan berbentuk elips atau menyerupai bulat telur, sehingga terkadang dekat dan terkadang jauh. Jarak terdekat antara bumi dengan matahari disebut parige atau al-hadid, sedangkan jarak terjauhnya disebut apoge atau al-auj. Yang keenam, semi diameter. Dikenal dalam bahasa Indonesia dengan jari-jari yang dikenal pula dengan nisfu qutar al-syams, adalah jarak titik pusat matahari dengan piringan luarnya. Yang ketujuh, kemiringan ekliptika, yang dikenal pula dengan istilah al-mail al-kulli atau al-mail al-adam, adalah kemiringan ekliptika dari ekuator. Kedelapan, perata waktu, dikenal dengan takdil waqt atau takdil zaman, adalah selisih antara waktu kulminasi matahari hakiki dengan waktu kulminasi matahari rata-rata. Data ini biasanya dinyatakan dengan huruf E kecil. Data selanjutnya yaitu isi-isi data bulan. Yang pertama, bujur astronomi. Bujur astronomi bulan atau yang terlihat, yang dalam bahasa Arab dikenal dengan tul al-qamar. Data ini adalah jarak antara titik Aries sampai bulan diukur sepanjang lingkaran ekliptika. Kedua, lintang astronomi. Lintang astronomi bulan atau yang terlihat, yang dalam istilah Arab dikenal ardu al-qamar. Data ini adalah jarak antara bulan dengan lingkaran ekliptika, diukur sepanjang lingkaran kutub ekliptika.
Nilai maksimum lintang astronomi bulan adalah 5 derajat 8 menit. Nilai positif berarti bulan berada di utara ekliptika, dan nilai negatif berarti bulan berada di sebelah selatan ekliptika. Ketiga, asensio rekta. Asensio rekta bulan atau yang terlihat, yang dikenal pula dengan istilah panjatan tegak ketau, asyuhudu al-mustaqim atau al-matali'u al-baladiyah. Data ini adalah jarak titik pusat bulan dari titik Aries, diukur sepanjang lingkaran ekuator. Keempat, deklinasi. Deklinasi bulan yang dikenal pula dengan istilah mailu al-qamar. Data ini adalah jarak bulan dari ekuator. Nilai deklinasi positif jika bulan di sebelah utara ekuator, dan negatif jika di sebelah selatan ekuator. Kelima, paralaks. Dikenal dalam bahasa Indonesia dengan benda lihat, atau dalam bahasa Arab ikhtilafu al-mandar. Sedangkan horizontal paralaks adalah besar sudut yang ditarik dari titik pusat bulan ketika di ufuk atau horizon ke titik pusat bumi, dan garis yang ditarik dari titik pusat bulan ketika itu ke permukaan bumi. Keenam, semi diameter. Semi diameter di sini adalah jari-jari bulan atau nisfu kutri al-qamar, adalah jarak antara titik pusat bulan dengan piringan luarnya. Ketujuh, kemiringan bulan atau kemiringan hilal, adalah sudut kemiringan piringan hilal yang memancarkan sinar sebagai akibat arah posisi hilal dari matahari. Sudut ini diukur dari garis yang menghubungkan titik pusat hilal dengan titik zenit ke garis yang menghubungkan titik pusat hilal dengan titik pusat matahari dengan arah sesuai perputaran jarum jam. Kedelapan, luas cahaya bulan. Besar atau luas piringan bulan yang menerima sinar matahari yang tampak dari bumi. Jika seluruh piringan bulan yang menerima sinar matahari terlihat dari bumi, maka bentuknya akan berupa bulatan penuh. Sekian yang bisa saya jelaskan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjelajahi Khatulistiwa, menembus cakrawala semesta.